السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang serius, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan maksimal kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Rasulnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta kita pun menjauhkan sejauh-jauhnya diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai orang tua yang baik, kita menginginkan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk anak istri kita. Kita mengusahakan makanan-makanan terbaik untuk anak kita. Kita mengusahakan hunian terbaik untuk mereka. Kita mengusahakan lembaga-lembaga pendidikan terbaik untuk mereka. Di lain kesempatan pula, kita melarang mereka dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan membahayakan mereka. Dan kita perintahkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat untuk mereka dunia dan juga akhirat. Itu semua kita wujudkan, kita usahakan karena berdasarkan cinta kita, kasih sayang kita kepada mereka. Namun kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, terkadang anak kita tidak mengindahkan perhatian ini. Mereka ingin itu, mereka ingin hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kita larang itu karena tidak bermanfaat bagi mereka. Terkadang kita perintahkan hal yang sebenarnya bermanfaat untuk mereka, mereka enggan untuk melakukannya. Mereka jengkel, mereka marah, bahkan mereka ngambek. Bahkan di antara putra-putri ada yang membentak orang tuanya. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sebagai orang tua yang baik, kita mengusahakan hal-hal yang terbaik untuk anak kita. Namun memang kenyataan terkadang anak-anak kita tidak mengindahkan perhatian ini. Begitulah kira-kira anak kecil yang belum paham, yang belum mengerti apa yang kita arahkan untuk mereka, apa yang kita berikan untuk mereka. Di lain kesempatan, tatkala mereka sedang tidur nyenyak, tibalah waktu sholat, kita dengan teganya mengganggu kenyenyakan tidur mereka. Nak, bangun, sholat. Ada yang beralasan 1000 alasan. Ada yang membentak,
ada yang marah, dan seterusnya. Akan tapi kita tega untuk membangunkan mereka karena kita tahu sholat bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat mereka. Sehingga kita tega untuk mengganggu nyenyaknya tidur mereka. Sekali lagi, ini semua kita usahakan karena kita cinta kepada anak-anak kita. Sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Begitulah kiranya ilustrasi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendesain syariat Islam ini. Itu Allah Subhanahu wa taala menggariskan syariat Islam ini yang begitu indah, yang begitu sempurna, didasari dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allah melarang kita A, Allah memerintahkan kita B. Allah mengharamkan sesuatu, Allah menghalalkan sesuatu, itu semua Allah sampaikan kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada kita banyak sekali makanan-makanan. Allah menghalalkan kambing panggang. Dan ada yang Allah haramkan. Allah haramkan babi panggang. Dari segi muamalah, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala macam jual beli. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala praktek ribawi. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan pernikahan dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina dan juga LGBT. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, renungkanlah. Renungkanlah keindahan syariat Islam ini. Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh As-Sa'di rahimallahu taala. Beliau menyatakan yang artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menghalalkan kepada kita sesuatu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sesuatu, Allah tahu bahwasanya di balik itu semua ada kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita dunia ataupun akhirat. Dan Allah sayang kepada kita. Allah ingin, Allah cinta, Allah suka kita mengambil yang halal-halal, mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita sesuatu, melarang kita sesuatu, renungilah bahwa di balik itu semua ada mudarat yang akan menyerang kita. Dan mudarat bertingkat-tingkat. Di antaranya yang paling sederhana sekali adalah waktu kita terbuang dengan hal yang tidak menghasilkan pahala untuk akhirat kita. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita? Dan logikanya adalah zat yang telah menciptakan kita lebih tahu tentang hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu tentang hal-hal yang membahayakan diri kita. Dan Allah tegaskan itu dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-14. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa." Bukankah yang telah menciptakan itu lebih tahu perihal sesuatu yang dia ciptakan? Maka renungilah keindahan syariat ini. Pahamilah curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pahamilah bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya. Mari kita pelajari agama Allah Subhanahu wa taala supaya kita semakin bisa merasakan curahan cinta, curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui syariat ini. Jangan seperti anak kecil. Jangan seperti anak kecil yang dikit-dikit ketika diatur ngambek, baper, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini haram? Kenapa itu haram? Malahan itu yang saya enggak doyan malahan dihalalkan. Jangan protes seperti anak kecil. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang memahami agama kemudian merenungi betapa indahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada syariatnya. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Contoh perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah salat 5 waktu. Salat yang Allah perintahkan kepada kita membawa banyak sekali faedah dan manfaat. Di antara
faidah yang mendasar adalah bahwasanya salat 5 waktu akan membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa istimewanya mengingat Allah Subhanahu wa taala? Mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sumber ketenangan batin. Banyak orang-orang yang memiliki hati yang sempit, gampang marah, gampang tersinggung, baperan. Bukan karena sedikitnya nikmat, bukan karena sedikitnya harta, akan tetapi salatnya yang belum benar. Salatnya masih bolong-bolong, salatnya masih belum khusyuk, salatnya masih belum benar secara fikih. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan hal tersebut di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, hati-hati mereka itu tenang. Dengan apa? Bi dzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan tenang. Dan salah satu bentuk zikrullah adalah salat yang benar. Maka ketika kita mengetahui indahnya syariat Islam yang bernama salat 5 waktu, maka marilah kita perbaiki salat kita sehingga Allah menerima salat kita dan memberikan dampak positif, yaitu hati kita semakin tenang. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Tadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di antara larangan Allah Subhanahu wa taala adalah zina. Pertanyaannya, kenapa zina diharamkan? Karena jika dihalalkan, maka akan merusak nasab keturunan. Akan timbul ketidakjelasan nasab. Ini anaknya siapa, bin siapa. Karena keabsahan nasab itu tergantung keabsahan pernikahan. Kenapa zina diharamkan? Karena jika dihalalkan akan merusak kehormatan manusia, akan merusak kehormatan wanita. Belum lagi kebanyakan perzinahan yang menyebabkan hamil. Banyak laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab. Sehingga banyak pula praktek aborsi. Banyak yang saking malunya sudah terlanjur hamil. Akhirnya gantung diri, bunuh diri. Belum lagi bayi yang banyak dibuang sembarangan. Seakan-akan satu yang remeh sekali jiwa manusia. Merusak kehormatan. Ya. Bedakan dengan pernikahan yang sah. Jelas pahalanya, jelas nikmatnya, jelas bahagianya, jelas halalnya. Maka jika kita memahami ini kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, akan tampak terang benderang betapa besar rasa cinta Allah, betapa melimpah curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada syariat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sedang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dahulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad alaihi wassalam yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau berkeliling dunia untuk mendapatkan, mencari hidayah Islam. Di suatu kesempatan, tatkala beliau sudah memeluk agama Islam yang indah ini, ada seorang kafir musyrik, musyrik Quraisy, yang berusaha memprovokasi beliau agar beliau minder dengan keindahan agama Islam ini, keagungan agama Islam ini. Musyrik tersebut mengatakan kepada Salman Al-Farisi, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Kalau bahasa kita mungkin, nabimu itu loh, apa-apa diatur, apa-apa diajarin, sampai maaf buang air pun diajarin. Ribet banget agamamu. Lalu apakah respon Salman Al-Farisi
Dia menjadi minder? Ternyata tidak. Dengan lantang dia mengatakan ajal. Ya betul, nabiku mengajari ini semua. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang adab-adab buang air. Perhatikanlah kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah diberikan nikmat yang begitu berharga oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam, agama yang sempurna, agama yang menyesuaikan kebutuhan kaum muslimin. Bahkan umat manusia sekalian. Agama yang sempurna dari segala aspek kehidupan kita. Maka bersikaplah seperti Salman Al-Farisi. Ketika di luar sana banyak musuh-musuh Islam yang berkoar-koar untuk menjadikan kita itu minder dengan agama kita. Kita pegang teguh-teguh agama ini. Kita kokohkan akidah kita, prinsip kita bahwa agama ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang dibangun di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Yang begitu sempurna. Bagaimana mungkin kita minder dengan sesuatu yang sempurna? Dahulu tatkala kita, mungkin di antara kita ada yang berusaha untuk mempelajari bahasa asing. Dia sangat bangga ketika memiliki kamus sempurna, kamus lengkap. Minder itu dengan sesuatu yang tidak sempurna. Sedangkan kita memiliki agama yang sempurna. Bagaimana mungkin kita minder? Bersikaplah seperti Salman Al-Farisi yang tidak gentar menjelaskan agama Islam. Bersikaplah seperti beliau yang tidak menundukkan kepala di hadapan kaum muslim, di hadapan kaum musyrikin yang berusaha menghinakan agama Islam. Maka kaum muslimin yang berbagi rahimani wa rahimakumullah, itu semua terbangun di dalam diri Salman Al-Farisi karena beliau berusaha memahami dengan intensif, dengan mendalam agama Islam. Maka marilah kita selalu duduk di majelis ilmu. Karena orang yang jarang duduk di majelis ilmu akan jauh dari pemahaman yang benar. Sehingga mudah sekali dia terprovokasi dengan pemikiran-pemikiran yang akan menjatuhkan mentalnya bahwasanya agama Islam bukan agama yang sempurna. Maka kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, demi memahami curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada syariat ini, kami mengajak diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, marilah kita penuhi majlis-majlis ilmu di sekitar kita. Hada wassallu wassalimu rahimakumullah ala sadiqil awwalin wal akhirin kama amarakum bidzalika al-latiful khabir. Faqala subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم قيموا الصلاة.